Menikah dengan pangeran tampan bagi sebagian besar anak perempuan hanyalah mimpi. Tapi bagi gadis kota kecil Inggris, Kate Middleton, fantasi itu bisa jadi nyata. Seperti apa kisahnya sebelum menjadi Princess of Wales? Michael Francis Middleton berasal dari keluarga kaya Yorkshire yang memiliki hubungan erat dengan royal family selama lebih dari 1 abad. Dia bekerja di British Airways sebagai operator penerbangan dan bertemu Carol Elizabeth Goldsmith, seorang pramugari dari keluarga kelas pekerja. Pada tahun 1980, mereka menikah dan membeli Westview, sebuah rumah 2 kamar tidur di Bradfield, Southend. Pada tanggal 9 Januari 1982, anak pertama mereka, Catherine Elizabeth Middleton, lahir di Reading, Inggris, diikuti oleh Philippa Charlotte Middleton pada tahun 1983 dan James William Middleton pada tahun 1987. Ketika Kate berusia 2 tahun, dia pindah bersama keluarganya ke Amman, Yordania karena tugas kerja sang ayah. Hannah Hasweh yang pernah mengunjungi rumah keluarga Middleton mengatakan bahwa keluarga tersebut tinggal di villa sewaan 2 lantai, dekat dengan taman dan playgroup Kate. Hannah juga mengungkapkan bahwa Kate masuk Asahera, salah satu playgroup termahal di wilayah itu. Di sana, Kate dengan anak-anak dari berbagai negara belajar bahasa Inggris dan Arab dan merayakan Natal dan Ramadan setiap tahun. Ayah Kate kadang-kadang menjemputnya dengan seragam kerjanya. Kate biasanya sangat bersemangat dan berlari ke ayahnya, tapi ibunya yang lebih sering menjemput. Dia selalu tepat waktu. Pada tahun 1986, keluarga Middleton kembali ke Inggris. 1 tahun berikutnya, Carol yang bingung mencari ide pesta ulang tahun Kate berpikir bahwa mungkin orang lain juga mengalami hal sama. Dia pun mendirikan Party Pieces, sebuah usaha perlengkapan pesta anak-anak. Perusahaan yang dimulai di dapur rumah itu mengubah segalanya. Bisnis mereka sukses besar dan mengubah keluarga Middleton menjadi multi-jutawan. Pada usia 4-13 tahun, Kate bersekolah di St. Andrew di Pangbourne. Di sana, dia aktif di tim renang dan membintangi 2 drama sekolah. What was your childhood like? I had a very happy childhood. It was great fun. I'm very lucky I've come from a very strong family. My parents were hugely dedicated to us, my siblings. I really appreciate now as a parent how much they sacrificed for us. Is that a typical thing that you always hear? I appreciate my parents so much more now. No, but it is really true. Yeah. Really, they would come to every sports match. I'm very keen on sport. They came to every sports match. They'd be the ones on the sideline shouting, and we'd always have our family holidays together. But I think the things that really resonate with me most is the simple things, and I think I see that even now with my own children. Tahun 1995, orang tua Kate memutuskan untuk menyekolahkan putri mereka ke Down House. Tapi ternyata itu bukan keputusan yang tepat, karena di sana Kate malah jadi korban bullying. Gadis-gadis di sini sangat berprestasi dan ada banyak gadis dengan gangguan makan. Semuanya ingin jadi yang terbaik, yang paling layak, yang paling cantik. Menurut saya, Kate sengsara sejak awal. Kate kesulitan mendapat teman dekat dan diejek karena pulang ke rumah daripada tinggal di asrama. Mantan murid lainnya mengatakan bahwa Kate yang pendiam dan bertubuh kurus membuatnya jadi sasaran empuk bagi tukang bully. Keterlambatannya bergabung dengan Down House juga menambah masalah. Anda sudah punya kelompok selama 2 tahun. Bahkan beberapa gadis paling populer di sekolah mengalami kesulitan ketika mereka baru masuk pada usia 13 tahun. Namun, Susan Cameron yang bertanggung jawab atas Down House selama 7 tahun meremehkan klaim bullying tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Susan menyiratkan bahwa Kate terlalu sensitif dan tidak benar-benar dibully. Itu semua adalah bagian dari kompetisi normal untuk tumbuh dewasa. Gadis-gadis pada dasarnya eksklusif dan bisa jadi agak kejam. Mereka tahu orang yang lebih lemah atau yang belum menunjukkan kekuatan, dan tipe gadis seperti itulah yang kemungkinan besar akan digoda. Saya pikir wajar jika Kate gelisah dan tidak senang. Mungkin saat itu dia hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa.
Untungnya, Kate tidak diam. Dia bicara tentang hal itu ke orang tuanya dan pindah ke Marlborough College, sekolah asrama campuran di Wiltshire, Inggris. Setelah mengalami bullying di sekolah lamanya, Kate memiliki harapan baru di Marlborough College. Namun ternyata pindah ke sekolah baru bukan berarti menghilangkan masalah. Di sana, anak laki-laki menjudge siswa baru berdasarkan kepribadian dan kecantikan, dan Kate diberi nilai 2 dari 10. Kesan pertama yang diberikan Kate memang bukan yang terbaik. Teman sekelasnya, Gemma Williamson, mengatakan bahwa Kate terlihat kurus, pucat, dan tidak percaya diri. Tutor barunya membenarkan dengan mengatakan bahwa Kate sangat gugup dan pendiam. Tapi Kate tidak membiarkan ini berlarut-larut. Meskipun agak kesulitan di awal, pelan-pelan dia bangkit, menjalin persahabatan, dan bergabung dengan tim hoki. Sifatnya yang menawan juga membantu mendongkrak perubahan tersebut. Catherine Solary mengungkapkan bahwa sikap baik Kate muda sama saja dengan yang dia tunjukkan sekarang sebagai Princess of Wales. Catherine selalu sangat manis dan menyenangkan. Dia memperlakukan semua orang dengan setara. Dia bukan anak yang paling cerdas, tapi dia pekerja keras. Selama di Marlborough, Kate menjadi kapten tim renang dan mengikuti olahraga lompat tinggi dan bola jaring. Selain menjadi superstar olahraga, dia juga ikut teater, menjadi ketua kelas, dan dianggap sebagai siswa teladan. Keaktifannya dalam kegiatan sekolah otomatis membuat Kate menjadi murid populer. Sampai-sampai dia terpilih sebagai orang yang paling disukai di buku tahunan. Meski banyak menarik perhatian anak laki-laki, menurut seorang sahabat, Kate sangat pemalu di sekitar lawan jenisnya. Tapi itu tidak menghentikannya dari kisah kasih di sekolah. Dia pacaran dengan William Marks sekitar tahun 2000 dan putus tak lama kemudian. Meski begitu, mereka tetap berteman baik dan pernah difoto meninggalkan klub malam di South Kensington pada tahun 2007. William juga salah satu mantan yang dia undang ke pernikahannya. Setelah itu, Kate pacaran dengan Harry Blacklock. Dia kakak kelas Kate, seorang pemain kriket yang hebat dan olahragawan berbakat. Kate menarik perhatian anak laki-laki paling tampan di sekolah dan pacaran dengannya hampir setahun. Harry adalah cinta pertamanya. Tapi kisah asmaranya berakhir dengan patah hati. Kate dikabarkan susah move on dari Harry Blacklock dan masih memikirkannya selama 3 bulan perjalanan ke Florence dengan teman-temannya. Ketika Kate di Florence, dia masih memikirkan Harry. Dia selalu bicara tentangnya dan Harry mengacaukan perasaan Kate. Dia sepertinya bermain tarik ulur dan Kate selalu bicara tentang bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Saat itu, Harry juga ada di Florence, tapi tidak ada yang terjadi. Setelah lulus SMA, Kate yang awalnya berencana masuk University of Edinburgh membatalkan niatnya dan memilih pergi ke Florence, Italia. Dia belajar bahasa Italia dan tinggal di sebuah apartemen dengan 3 gadis lain. Dia juga melakukan ekspedisi 10 minggu ke Patagonia di Amerika Selatan. Selama petualangan itu, dia membawa makanan di ransel dan melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Dia melakukan semuanya sendiri, seperti orang lain. Dia salah satu anggota kelompok yang bugar dan kuat, yang pasti bermanfaat untuknya, karena perjalanan ini kadang-kadang menuntut secara fisik. Setelah ekspedisi tersebut, Kate mengikuti Round the World Challenge, traveling selama 3 minggu dengan perahu karet, membantu ilmuwan meneliti kehidupan laut, dan membantu membangun stasiun pemadam kebakaran. Dia menutup petualangannya dengan pergi ke Fife, Skotlandia, untuk masuk Universitas St. Andrews, tempat dia akan bertemu pangerannya. Akhirnya pada tahun 2001, Kate bertemu dengan Pangeran William. Tapi romansa mereka bukanlah cinta pandangan pertama. Menurut Kate, butuh beberapa waktu bagi keduanya untuk mengenal satu sama lain. Salah satu alasannya adalah karena dia malu. What was your first impression? Well, I think when you said, I actually went bright red when I met you and sort of scuttled off, feeling very shy about meeting you. But and actually, William wasn't there for quite a bit of the time initially. He wasn't there for Freshers Week, and so it did take a bit of time for us to get to know each other. But we did become, very close friends from quite early on. Sementara dia dan William hanya berteman, Kate pacaran dengan Rupert Friends.
Pasangan ini bertemu sebagai mahasiswa di asrama St. Andrews dan putus setelah kurang dari setahun pacaran. Mereka putus baik-baik dan Rupert diundang ke Royal Wedding 2011. Saat kuliah, seperti mahasiswa pada umumnya, Kate juga sempat kerja sampingan. Selama 4 bulan, dia bekerja sebagai awak kapal di Ocean Village Marina di Southampton. Salah satu nahkoda saat itu, Carl Tomlinson, mengatakan, itu adalah pekerjaan yang melelahkan, tapi Kate mampu bekerja profesional. Dia menyesuaikan diri, meskipun secara alami menonjol karena sangat cantik. Dia bicara dengan baik dan sangat menarik. Dia kompeten dan percaya diri, tapi tidak sok. Dia sopan, teratur, dan hormat kepada siapapun yang bertanggung jawab atas dia. Selain itu, Kate juga pernah bekerja sebagai pramusaji. Saat tampil di acara spesial BBC, A Very Royal Christmas pada tahun 2019, dia mengungkapkan pengalamannya. Reminds me of my university days. I did a bit of waitressing. Were you good? No, I was terrible. Sementara itu, hubungannya dengan Pangeran William semakin dekat dan akhirnya pada tahun 2003 mereka resmi pacaran. 2 tahun kemudian, Kate lulus dengan gelar sarjana sejarah seni. Setelah itu, dia bekerja paruh waktu di perusahaan fashion Jigsaw dan disebut-sebut sebagai anggota staf yang populer. Mantan pemilik perusahaan tersebut memuji Kate sebagai orang yang mudah membaur dan sangat dewasa di tempat kerja, meskipun terus-menerus diikuti paparazzi. Tapi di sisi lain, hubungannya dengan William menurun drastis sejak dia bergabung dengan militer dan mereka pun memutuskan berpisah. Selama perpisahan itu, Kate pacaran dengan ahli waris perkapalan dan teman dekat Pangeran William, Henry Rodner. Namun hubungannya dengan Henry berumur pendek karena Kate dengan cepat kembali ke pangerannya. Mereka terlihat bersama di sebuah pesta tentara di Bovington, Dorset. Dan tak lama kemudian, Kate pindah ke kediaman William, Clarence House. Pada tahun 2007, Kate memutuskan untuk keluar dari Jigsaw dan bekerja di perusahaan orang tuanya. Tahun berikutnya, dia meluncurkan brand First Birthdays dan terus bekerja dengan keluarganya hingga Januari 2011, beberapa bulan sebelum pernikahannya dengan Pangeran William. Pada November 2010, William dan Kate mengumumkan pertunangan dan pada 29 April 2011 mereka bertukar sumpah dalam upacara akbar di Westminster Abbey dengan 26 juta orang penonton di Inggris dan penonton global lebih dari 300 juta. 2 tahun kemudian, putra pertama mereka dan pewaris tahta kedua, George Alexander Louis, lahir pada 22 Juli 2013. Pasangan ini menyambut anak kedua mereka, Charlotte Elizabeth Diana, pada 2 Mei 2015 dan anak ketiga mereka, Louis Arthur Charles, lahir pada 23 April 2018. Karena suaminya adalah pewaris tahta kerajaan Inggris, otomatis Kate mendapat ekspektasi publik sebagai calon permaisuri. Tapi sepertinya itu bukan masalah, karena Kate melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini dan disukai rakyatnya. Ketika dia dan William menyapa simpatisan di luar kastil Cardiff, seorang wanita memberitahu Duchess of Cambridge saat itu bahwa dia akan menjadi putri Wales yang brilian suatu hari nanti. You're going to be a brilliant princess as well. I'm in good hands. You are. Kate sukses karena dia paham pentingnya jadi bagian dari tim. Dan dia berhasil mengembangkan kemampuannya untuk bersinar. Dia memberi dukungan ke suami, keluarganya, dan keluarga kerajaan. Dia adalah putri Wales yang tidak mengecilkan pangerannya dan mampu membentuk kesatuan. Ketika Ratu Elizabeth meninggal dan ayah mertua Kate naik tahta menjadi Raja Charles III, Kate mendapat gelar baru sebagai Putri Wales, orang pertama yang mengambil gelar tersebut setelah Putri Diana. Sekarang, Kate selangkah lebih dekat untuk menjadi permaisuri dan telah lama mengamankan posisinya sebagai bangsawan yang siap untuk pekerjaan itu. Bagaimana pendapatmu tentang Kate Middleton? Apakah menurutmu beliau pantas jadi permaisuri? Tuliskan komentarmu di kolom komen ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.